berteman dengan wanita lain. Lalu Elena memukul pangkal hidung Missy. Karena kejadian itu, Elena pergi ke kamar. Di sana ia menemukan kotak misterius. Elena langsung membukanya. Tiba-tiba, seseorang menjatuhkan panah dari atas. Jebakan panah juga mulai aktif. Semua pintu dan jendela langsung disegel. Gulungan benda tajam jatuh dari atas. Bar itu menjadi neraka di bumi dalam sekejap. Kemudian, Arkin meminta bantuan Elena. Elena berbalik dan lari ketakutan. Arkin mengambil perhiasan Elena yang jatuh. Akhirnya, ia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Missy yang panik di koridor mengabaikan Elena. Serangan di detik berikutnya. Missy langsung terkena benda tajam yang muncul dari dinding. Elena bergegas mencari temannya. Ternyata, temannya juga dikurung di dalam sangkar. Pada saat itu, langit-langit di atas kepalanya juga perlahan-lahan jatuh. Pada akhirnya, semua orang dalam sangkar hancur. Elena buru-buru pergi dari tempat itu. Ia berbalik dan lari. Kebetulan ia bertemu dengan Arkin yang baru saja melarikan diri. Elena memandangi mayat-mayat di seluruh lantai. Dan ia berdiri dengan lemas. Tiba-tiba, orang misterius memeluknya dari belakang. Arkin ingin menyelamatkan Elena. Tetapi, Elena ditarik dan mereka lompat keluar jendela. Saat ia bangun, Arkin sudah terbaring di rumah sakit. Lucelo menemui Arkin. Ia ada di sana untuk mencari Elena. Arkin memberitahu Lucelo. Dia bisa membantu Lucelo. Tetapi dia tidak akan masuk ke tempat itu. Karena itu lebih berbahaya daripada kematian. Di lengan Arkin ada tanda sebuah alamat. Mereka pergi bersama untuk menemukan alamat pria misterius itu. Sampainya di lokasi, Lucelo mengancam Arkin untuk masuk bersama. Elena yang terjebak dalam kotak, mencoba berbagai cara untuk keluar. Ia melihat kilatan cahaya. Elena melepas celana dalam dan melepas ikat pinggangnya. Ia berhasil membuka kotak melalui lubang kecil. Elena langsung keluar dan ia menemukan kotak lain. Ada suara ketukan di dalam kotak. Dia membuka dengan gemetar. Ternyata ada orang di dalamnya. Elena tidak tahu apa yang terjadi. Ia merasa ada yang datang dan dengan cepat ia bersembunyi. Pria misterius melihat kotak yang terbuka. Dia tahu Elena ada di dekatnya. Ia lalu melepaskan semua laba-laba. Laba-laba merangkak ke tubuh Elena mencari baunya. Elena bahkan tidak berani mengeluarkan suara terengah-engah. Tiba-tiba alarm berbunyi. Pria misterius itu segera pergi untuk memeriksa. Saat itu juga, Elena berhasil lolos. Orang-orang misterius di monitor telah menemukan Arkin dan yang lainnya. Sekarang perburuan yang sebenarnya resmi dimulai. Arkin memimpin tim untuk mencari dengan hati-hati. Jeritan datang dari alat bantu dengar Lucelo. Seorang anggota tim langsung ditusuk dalam sebuah ruangan. Semua orang panik. Tiba-tiba, seseorang dengan perilaku aneh bergegas ke Arkin. Wanita berkulit hitam langsung menembaknya. Dalam sekejap, muncul lebih banyak orang aneh. Semua orang menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah kamar. Alat bantu dengar juga tidak berfungsi. Semua orang tidak punya pilihan selain terus mencari. Tiba-tiba, seorang pria dengan bekas luka muncul di sisi yang berlawanan. Pria itu berbicara tentang ibunya. Semua orang memalingkan wajah, dan benda tajam di atas kepala mereka muncul. Seorang anggota tim langsung tertusuk. Arkin merasa tidak aman, ia berbalik dan lari. Elena yang lolos dari bahaya masuk ke saluran ventilasi di sebuah ruangan. Suara seorang wanita datang dari kotak di dalam ruangan. Elena menatap wanita misterius di depannya, dan ia mengajak wanita itu pergi tanpa ragu. Keduanya datang ke koridor. Elena sedang bersiap-siap untuk keluar. Wanita itu menghentikannya. Anda jangan masuk, ternyata ada jebakan di pintu. Dan juga ada pisau yang tergantung di atas kepala. Elena memandang wanita itu dan mengucapkan terima kasih. Alat bantu dengar di telinga Elena tidak berfungsi. Elena mulai mengeram. Lalu, wanita itu berteriak keras. Dia menamparkan Elena. Elena menyentuh pipinya karena kesakitan. Tiba-tiba, pria misterius itu muncul. Elena berbalik dan berlari. Lalu, Elena bersembunyi di atas pipa. Melihat orang misterius di bawahnya, Elena mundur perlahan. Dan ia menabrak pelat besi. Elena harus memasuki saluran ventilasi lagi. Dia yang masih kaget, tidak sengaja menjatuhkan alat bantu dengarnya. Akibatnya, alat bantu dengar jatuh pada sebuah perangkap. Elena mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Lalu, ia melewati jebakan ke sebuah ruangan. Lubang di dinding menariknya. Menyaksikan dua orang di luar sedang membakar sesuatu. Dia tahu kesempatan ada di sana. Elena berteriak minta tolong, tetapi mereka masih tidak mendengar. Di sisi lain, Arkin datang ke koridor, mencari pintu yang bisa dibuka. Karena itu, tangannya tergores oleh pedang. Ia berbalik dan tidak sengaja menekan jebakan lagi. Arkin ketakutan dan berkeringat dingin. Ia berbalik dan datang ke aula. Arkin melihat balok di atas kepalanya. Ia mau menyentuh balok itu, tapi diurungkannya. Tiba-tiba seorang pria memukulnya dari belakang. Pada saat itu, rekan-rekannya tidak menyadari bahwa bahaya mendekat. Arkin melihat orang misterius di atas kepala. Dia dengan cepat mengingatkan. Tetapi mereka bertiga tidak peduli sama sekali. Detik berikutnya, seorang anggota tim langsung diangkat. Pria misterius itu juga mengambil kesempatan untuk meluncur ke bawah. Setelah berkelahi, keduanya tidak bisa melawan. Wanita berkulit hitam diikat dengan tali dan diangkat. Lalu pria misterius itu memotong talinya dan pergi. Arkin dan Lucelo segera mengejarnya. Tetapi gerbang besi di depannya tertutup.
Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di belakangnya. Ternyata seorang wanita. Wanita itu berkata dia akan membantu mereka menemukan Elena. Saat mereka belum pergi jauh, mereka mendengar teriakan. Di sisi lain, Elena juga mendengar teriakan meminta tolong. Ia menemukan wanita berkulit hitam terperangkap oleh jaring pedang. Lucelo meminta Arkin dan wanita itu untuk tetap mengawasi di luar. Lucelo masuk dan ternyata itu jebakan lain. Arkin melihat ke cermin. Tiba-tiba, menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mengingatkan Lucelo. Lucelo segera berbalik dan lari. Ketiganya lolos melalui kaca. Akhirnya, mereka bertemu dengan Elena. Elena membawa semua orang ke sebuah ruangan. Arkin memandangi dua orang di luar. Ia menembak langsung untuk menarik perhatian. Akhirnya, dua orang di luar itu menyadari. Arkin lalu menembak mobil polisi untuk memberikan tanda lagi. Beberapa orang berdiskusi dan menunggu penyelamatan. Wanita itu menunjukkan wajah aslinya. Ternyata, dia berasal dari kelompok orang misterius. Wanita berkulit hitam langsung meninju wanita itu. Lalu, wanita itu menginjak paku. Muncul benda tajam dari belakang dan menusuk badan wanita itu. Saat itu juga, pintu tiba-tiba terbuka. Pria misterius itu menembak langsung, kemudian membawa Elena pergi. Tanpa diduga, Lucelo juga terkena jebakan. Dia meminta rekannya mengejar Elena dan minta meninggalkannya sendirian. Arkin dan wanita berkulit hitam menemukan Elena diikat ke meja operasi. Tanpa diduga sebuah benda terlepas. Dan jebakan mulai berjalan lagi. Saat itu, pria misterius juga menyalakan bom barel minyak. Lalu, Arkin melihat lengannya. Dia meminta Elena untuk menendang lengannya dari 180 derajat hingga 90 derajat. Akhirnya, mereka bisa lolos. Ketiganya datang ke ruang koleksi. Pria misterius itu tiba-tiba muncul dan membunuh wanita berkulit hitam. Arkin dan Elena juga terlempar ke tanah. Pria misterius bersiap melempar pisau. Lucelo ternyata berhasil lolos dari jebakan dan muncul tepat waktu. Setelah beberapa serangan, Lucelo bukanlah tandingan pria misterius itu. Dalam waktu bersamaan, Arkin melawan balik. Ia menusuk paha pria misterius itu. Arkin langsung memukuli pria misterius. Ia melemparkan pria misterius itu ke dalam lubang, lalu membakarnya. Akhirnya, Arkin dan Elena selamat. Arkin melihat kotak di luar. Ia menemukan hanya ada satu topeng. Beberapa bulan kemudian, seorang pria pulang. Dia menyalakan radio, lalu pergi ke lantai 2. Tiba-tiba, ada suara aneh dari radio di lantai bawah. Pria itu melihat ke bawah dan menemukan sebuah kotak. Pada saat itu pistol diarahkan padanya.